Halo teman-teman. Ini adalah peta wilayah Eropa. Ini adalah peta Perancis. Saat memperbesar peta, kita melihat tanah kecil dan indah di sini. Dan itu adalah Monaco, sebuah negara dengan 3 sisi berbatasan dengan Perancis dan sisi lainnya untungnya berbatasan dengan Laut Mediterania. Ini adalah negara yang sangat kecil, dengan luas 1,98 km persegi. Populasinya sekitar 39.700 orang. Anehnya, hanya sekitar 4.000 orang yang merupakan penduduk asli, selebihnya sekitar 35.700 orang adalah penduduk asing. PDB negara ini pada tahun 2020 adalah sekitar 7,8 miliar dolar. PDB per kapita berjumlah 196.000 dolar. Monaco dianggap sebagai salah satu negara terkaya dan termewah di dunia, melampaui Dubai dalam hal tradisi dan kecanggihan dalam membelanjakan uang. Rata-rata, setiap penduduk memiliki kekayaan hingga 2 juta dolar. Negara ini memiliki lebih dari 12.000 jutawan, setara dengan sepertiga populasi. Di antara mereka ada sekitar 2.800 orang dengan kekayaan lebih dari 10 juta dolar. Jadi mengapa negara kecil ini begitu kaya? Sederhananya, populasi negara ini hanya 39.700 orang. Namun di antaranya hingga 35.700 orang adalah penduduk warga negara asing. Padahal, itu semua adalah raksasa asing. Negara yang 90-nya kaya, kekayaan dan kemewahan tidak bisa dihindari. Pertanyaannya, kenapa orang super kaya memilih Monaco sebagai tempat persinggahan? Kami dapat menjelaskan dengan 3 alasan utama berikut. Pertama, dan yang terpenting, sejak 1869, negara tersebut telah menghapuskan pajak penghasilan pribadi, menjadikannya surga pajak. Ini adalah faktor yang sangat penting untuk menarik taipan kaya dari seluruh dunia untuk menetap. Kedua, Monaco memiliki cuaca yang sejuk dan sejuk sepanjang tahun. Tambahkan kestabilitas politik dan keamanan itu. Dan di sini ada kasino terkenal, resor kelas atas dan kapal pesiar mahal, supercar yang menderu-deru, menciptakan pemandangan yang menyenangkan namun sama mewahnya. Ketiga, Monaco secara geografis cukup cocok, karena merupakan pusat lepas pantai Eropa. Jadi para oligarki dapat dengan mudah sampai ke sini dengan kapal pesiar atau melalui bandara di kota Nice, Prancis. Maka nyaman untuk pergi dengan helikopter atau dengan kereta api atau mobil. Selain menghilangkan pajak penghasilan pribadi, negara mempertahankan pajak penghasilan badan yang sangat rendah. Itu menyebabkan banyak perusahaan multinasional beroperasi di luar negeri, tetapi memiliki kantor pusat di Monaco. Perusahaan-perusahaan ini menyumbang hampir 600 juta dolar per tahun, terhitung setengah dari pendapatan pemerintah. Selain itu, pemerintah di sini juga memanfaatkan kelebihannya, ketika fokus pada bidang pariwisata dan jasa untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan orang kaya dan kaya di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan melihat hal-hal menarik di negara ini. Pertama, Monaco adalah sebuah negara, namun sangat dipengaruhi dan diintervensi langsung oleh Perancis. Di kepala Monaco adalah keturunan keluarga Grimaldi, keluarga kuat tertua di Eropa, dengan tradisi 713 tahun. Jika keluarga ini tidak memiliki penerus, pemerintah Prancis akan memilih seorang pemimpin untuk Monaco. Kedua, jika arena pacuan kuda Singapura adalah sudut kota, maka di Monaco arena pacuan kuda F1 mengelilingi negara dengan jalan sempit dan terjal. Ini adalah tantangan bagi setiap pembalap profesional. Ketiga, kalau mau ke Monaco harus naik kereta api, helikopter atau kapal pesiar, bukan pesawat komersial. Karena negara ini terlalu kecil untuk membangun bandara. Keempat, meski terkenal dengan kasino termewah di dunia, mengejutkan bahwa penduduk Monaco tidak diperbolehkan berjudi. Jangan menginjakkan kaki di kasino manapun. Kelima, tim sepak bola terbesar negara itu adalah AS Monaco, yang saat ini bermain di Ligue 1 Perancis. Markas AS Monaco adalah Stade Louis II, yang dapat menampung hingga setengah dari populasi negara. Keenam, bendera Monaco identik dengan bendera Indonesia. Namun menurut beberapa orang, bendera Indonesia sedikit lebih panjang. Lihat rasio bendera Monaco 4:5, sedangkan Indonesia 2:3. Sabtu, Monaco adalah tujuan ideal untuk Hollywood. Banyak film Hollywood terkenal difilmkan di Monaco. Secara khusus, kasino terkemuka dunia di negara ini juga digunakan sebagai latar banyak film, termasuk film James Bond. Kedelapan, Monaco memiliki lebih banyak polisi daripada negara lain manapun. Ini adalah tanah dengan keamanan tinggi, tingkat kejahatan rendah, banyak orang bahkan tidak mengunci mobil atau mengunci pintu mereka. Alasannya adalah banyaknya polisi dan banyaknya 24 dari 7 kamera pengintai di mana-mana. Ada lebih dari 500 polisi, lebih dari 40.000 orang, setara dengan 1 dari setiap 80 orang, ada seorang polisi.
9. Ini adalah tempat yang sangat sulit untuk mengajukan kewarganegaraan. Sebagian besar orang yang tinggal di sini hanya memiliki izin tinggal. Anda juga tidak bisa langsung menaturalisasi dengan menikah dengan penduduk asli atau lahir di negara tersebut. Menjadi warga negara Monaco dianggap sebagai hak istimewa. Dan hanya kepala kerajaan yang memutuskan siapa yang bisa mendapatkan paspor negaranya. Untuk memutuskan apakah seorang pelamar memenuhi syarat untuk kewarganegaraan, Pangeran Albert II juga perlu menerima rekomendasi dari 3 tokoh pemerintah, Wali Kota Monaco, Menteri Luar Negeri dan Presiden Dewan Nasional. Kekayaan atau status pemohon tidak dianggap sebagai jaminan kewarganegaraan Monaco. Tetapi jika kandidat adalah peserta aktif dalam kegiatan amal, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk diterima. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.